Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'du. Apa kabar? Jumpa kembali dengan Pak Dodi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar. Dalam kesempatan ini, Pak Dodi akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Ma'un yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tata cara membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Nah, dalam kesempatan ini, Pak akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Tapi sebelumnya, Bapak tidak bosan-bosan untuk tetap mengingatkan adik-adik di rumah agar tetap menjaga kesehatan, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Rajin cuci tangan, kalau tidak terlalu penting di rumah saja. Kalau harus keluar rumah, tidak lupa untuk memakai masker dan hindari kerumunan atau menjaga jarak. Oke, sebelum dilanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan setelah doa kita diberi kelancaran oleh Allah. Lanjutkan ya. Pelajaran 6 tentang mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, yang dalam kesempatan ini ada subjudulnya yaitu tentang makna kandungan Surat Al-Ma'un. Ini dia. Sebelum dilanjut ke materi, kita harus tahu dulu tentunya tujuan pembelajarannya apa saja. Melalui pengamatan gambar dan tayangan video atau setelah mengamati video ini, siswa atau peserta didik dapat menyebutkan kandungan surat Al-Ma'un dengan benar. Oke, ini dia surat Al-Ma'unnya. Kita baca ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Nah, itu tadi adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat ya. Kata Al-Ma'un sendiri diambil dari lafaz yang terdapat di dalam suratnya yaitu ayat ke-7. Ya. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Oke. Ya, ini adalah 7 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Nah, arti Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Apa saja? Ya banyak ya. Makanan, minuman, pakaian, rumah, atau apa saja yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Itu namanya Al-Ma'un secara bahasa. Kita langsung saja ke ayat pertama. Baca dulu ayatnya, kemudian kita baca terjemahnya ya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Apa terjemahnya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin.
Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi dijelaskan di ayat berikutnya, allazina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya bagaimana? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa lagi? Allazina hum yura'un. Dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi pertolongan kepada dengan barang-barang yang berguna. Itu jadi terjemah dari surat Al-Ma'un. Kita akan kupas satu persatu tentunya. Apa saja sih yang ada di dalamnya, tapi secara umum kita juga sudah mengetahui ya. Dari terjemahnya saja kita sudah paham apa ada yang ada di dalamnya. Tapi kalau secara terperinci tentunya kita harus membutuhkan tafsir Al-Qur'an yang lebih mendalam lagi. Tapi ini secara umum saja. Oke ya. Ini dia. Isi kandungan surah Al-Ma'un yaitu di dalamnya berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja? Nah, tadi yang pertama yaitu menghardik anak yatim. Maksud menghardik anak yatim ini tidak menyayangi, tidak mengasihi anak-anak yatim. Mestinya kan mereka mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitar karena orang tuanya sudah tiada. Makanya kita sebagai tetangga, sahabat, teman harus menyayangi mereka. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menyayangi dan tidak suka membantu orang miskin. Dibiarkan saja. Ada tetangga miskin, dibiarkan saja. Padahal kita mampu sebenarnya untuk membantu mereka. Itu orang yang mendustakan agama. Agama Islam tidak seperti itu. Orang-orang yang beragama Islam kelakuannya tidak seperti itu. Oke. Yang ketiga, melalaikan sholat. Orang yang sembarangan sholat. Udah tahu azan, udah tahu zuhur, nyantai baik. Nah, itu orang yang melalaikan sholat. Apalagi sampai ditinggalkan. Sholat zuhur itu, waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir di tengah-tengah langit sampai datang waktu asar, itu masih waktu zuhur. Tidak apa-apa misalnya kita sedang di perjalanan atau sedang tidak bisa di awal waktu, tidak apa-apa. Di tengah-tengah waktu sholat juga tidak apa-apa. Tengah-tengah waktu zuhur, jam 2 misalnya, karena saking tidak keburunya misalnya, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi jika di dalam hatinya niat gampang sholat, mana itu yang dinamakan dengan melalaikan sholat. Yang kedua, riya dalam sholat, riya dalam beribadah. Apa-apa difoto, apa-apa selfie, lagi sedekah selfie. Itu orang yang mendustakan agama. Orang yang beragama Islam tidak seperti itu. Tidak melulu ingin selalu ditampilkan di media sosial. Tapi ibadahnya, kebaikannya selalu ingin diberi nilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang yang mendustakan agama tidak suka membantu sesama. Orang tetangganya kelaparan, temannya membutuhkan, kok kita cuek saja? Itu orang yang mendustakan agama. Orang Islam tidak seperti itu. Ngakunya orang Islam tapi dia mendustakan agamanya. Tidak seperti itu. Ya. Selanjutnya, siapa lagi orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak suka memberi pertolongan dengan barang-barang yang berguna. Nih, di Indonesia sekarang kan banyak terjadi bencana. Nah, apa baiknya? Orang yang mendustakan agama tidak mau menolong. Cuek saja, biar itu mau orang lain ya. Itu kan gak ngurus. Nah, itu orang yang mendustakan agama. Lanjut. Terus bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu seperti tadi kelakuannya? Sikap kita bagaimana? Sikap kita tentunya artinya membelakangi atau tidak menyerupai kegiatan yang telah disebutkan tadi. Menyayangi anak yatim, termasuk piatu, sama saja. Ketika kita punya harta lebih, ya berarti kita harus menolong mereka, beri bantuan kepada mereka.
memberi makan orang-orang miskin. Alhamdulillah nih di kota Cirebon sudah ada Jumat berkah ya. Nah, itu bagus sekali. Itu adalah menandakan orang-orang Islam yang mencintai agamanya. Selanjutnya, sholat dilaksanakan pada waktunya. Jangan mentang-mentang kodo aja. Itu bukan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya itu sholat yang dilaksanakan di waktu sholatnya. Tidak di waktu yang lain. Jadi pagi-pagi sholat subuh, jangan tidur baik. Jangan diselimut saja. Tapi cepat-cepat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnahnya. Itu lebih bagus lagi. Ya, lanjut. Menghindari perbuatan ria. Sedekah jangan melulu dibagikan di media sosial. Nih, saya sedekah 50.000. Di foto 50.000-nya. Apa itu? Jadi ria itu seperti api yang membakar kayu bakar. Amal kita lama-lama habis dibakar ria. Seperti itu ya. Makanya kita sebagai siswa nih, kecil-kecilan sebagai siswa saja. Misalnya ada teman kita yang membutuhkan, aduh pulpen saya atau pensil saya ketinggalan di rumah. Nah kita punya misalnya double pensil, ada punya 2. Kasih. Itu orang yang mencintai agama. Tidak yang mendustakan agama. Seperti itu ya. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran kandungan isi Al-Quran Surat Al-Ma'un telah selesai secara garis besar saja ya. Karena video kalau terlalu lama kasihan kepada orang tua juga kuota internetnya ya. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya kita doa sebelum belajar dulu ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.